Jason. Oke. Kita mau muji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persembahan, pokoknya hari ini kita mau ibadah. Tapi kalau mau ibadah tuh bagaimana ya Kak Diana ya? Harus mandi dulu. Terus Harus apa pakai lagi? baju yang bagus dan rapi. Terus apa lagi Kak Kafe? Siapin uang persembahan, Kak. Ah. Jangan lupa ya. Ya, betul. Oke adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo kakak. Yuk kita mulai, kita mau bernyanyi dari lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita sama-sama Kak, masih nyanyi ingat nggak bareng-bareng tadi, Kak, ya? Oh iya, masih ingat lah. Masih ingat ya? Kalau gitu kita bangkit berdiri pakai gaya ya, Kak ya? Iya, betul banget. Oke. Oke, yuk. Silakan Kak Lala. Pakai gaya ya, adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Yang kedua, lagunya apa ya Kafe ya? Tuhan Yesus sayang sama aku, Kak. Sama Aku juga. Sama Tuhan Yesus semuanya. sayang sama kita semua. Yeay. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus aku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus aku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. K-A-S-I-H. Ayo temanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. Ada nyanyi. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa adik-adik? Kita lagi. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi seperti apa ayo? Seperti kasih Yesus. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari, di sepanjang waktu, untuk kami bisa beribadah di rumah setiap hari Minggu. Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami walaupun hanya dengan melewati media
Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu, berikan kami selalu kesehatan supaya kami bisa berkumpul lagi nanti di gereja untuk beribadah bersama-sama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus menghampiri orang buta itu, celing matanya, celing matanya, celing
Shalom adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami hingga hari ini. Tuhan yang maha baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Siapkan ya kitabnya ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, nanti dibaca lagi ayatnya di rumah adik-adik ya. Ayat ini bercerita mengenai Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus ketika dia ada dalam perahu dan datang hujan besar, petir kilat masuk ke dalam perahu, dan Tuhan menghentikan ombak, hujan, petir pada saat itu juga. Ya adik-adik, kita saksikan videonya terlebih dahulu ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, sudah lihat belum videonya? Keren ya. Video itu bagus banget.
Tuhan Yesus menghentikan hujan, menghentikan ombak yang tinggi, menghentikan petir dan kilat. Ya, nah adik-adik lihat gak ya ekspresi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangun terus menghardik angin itu. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu murid-muridnya ketakutan, terus mereka seperti menyalahkan Tuhan Yesus karena mereka takut dengan semuanya itu. Padahal adik-adik, harusnya mereka tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus ada di dalam perahu. Tuhan Yesus ada bersama mereka. Jadi kenapa harus takut? Tapi adik-adik, hal itu juga sering kita lakukan loh. Kadang-kadang nih ya, untuk kakak kelas 2, kelas 1 sampai kelas 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kadang-kadang kita sudah belajar, kita sudah berdoa, tapi ketika ujian, ketika ujian, adik-adik gak pede, adik-adik takut, aduh gimana ya, aku gak bisa nih ngerjain ini. Terus lihat temennya nyontek, jadi pengen ikutan nyontek. Wah, jangan ya adik-adik ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Nah, sekarang aku mau tanya dong, apa kehebatan Tuhan Yesus yang telah adik-adik rasakan? Ayo apa? Satu, apa ayo? Sehat. Ya, betul. Ada yang jawab sehat di rumah? Yes. Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita kepintaran. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Tuhan berikan kita mama, papa, kakak, adik yang menyayangi kita. Kita harus bersyukur untuk itu. Terus Tuhan Yesus kasih kita, kalau kita sakit panas, Tuhan Yesus apa ya? Betul banget, yes. Tuhan Yesus menyembuhkan kita lewat obat yang kita makan, lewat dokter, lewat mama yang merawat kita. Yes, kita harus bersyukur untuk itu. Tapi, apakah kita hanya bersyukur saja adik-adik? No ya. Selain bersyukur, kita juga harus melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Seperti apa? Ya, yang pertama, gak usah jauh-jauh, lihat kanan kiri, papa, mama, kakak adik, opung. Ya, kita bantu mereka. Kalau papa capek, kita kasih minum. Kalau mama lagi pusing, lagi sibuk, tanya, mama aku bisa bantu apa? Kalau adiknya lagi main, kan sekarang di rumah nih ngumpul terus ya sama keluarga ya, benar kan ya? Kalau mama lagi sibuk masak, adiknya main sendiri, terus adiknya bingung mau ngerepotin mama, temani adiknya bermain bersama. Itu baru anak Tuhan. Selain bersyukur, kita juga harus melakukan kebenaran, melakukan yang Tuhan suka. Ya adik-adik ya, Laskar Kristus siap, gerak! Adik-adik adalah Laskar Kristus. Adik-adik cinta Tuhan Yesus. Jadi, lakukan yang terbaik, baca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan kebenaran serta bersyukur selalu. Adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita bernyanyi sama-sama ya. Ikuti gerakan Kakak Desta. Yuk, lagu baru loh. Ayo kakak dan abang. Ombak
sakit, kalau kita lagi kecewa, kita lagi apalagi ya, bosan, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kita panggil Yesus jadi kapten kita. Ya adik-adik ya, jalan selalu bersama Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa, dan jadikan Tuhan Yesus kapten kita. Laskar Kristus siap! Bagus adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Apa kabar adik-adik? Kak Elin berharap semua dalam keadaan sehat. Mau tahu? Ayat istimewa minggu ini diambil dari Markus 4 ayat 39. Bagaimana bunyinya? Kak Elin akan bacakan buat adik-adik semua ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekali lagi ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kira-kira pembelajaran kita hari ini pas ya dengan kondisi kita saat ini, di mana semua bangsa menghadapi masalah dengan COVID-19. Tetapi apa yang mau kita ambil dari Markus 4 ayat 39? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk diam dan tenang. Tidak perlu takut, biar Tuhan Yesus yang bekerja. Kalian cukup di rumah saja. Oke, sekian dari Kak Elin. Ingat ya, Markus 4 ayat 39 hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini dan selama-lamanya akan tetap bersama dengan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Sekarang kita mau buat kreativitas. Tadi kan udah dengerin cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, sekarang kita mau bikin kreativitasnya. Kalian kalau ada di rumah alat-alatnya nggak usah keluar, pakai yang di rumah aja ya. Kita perlu satu gunting, terus lem, terus piring kertas. Kalau nggak ada piring kertas nggak apa-apa, pakai kertas origami aja. Kertas origami dibuat setengah lingkaran seperti ini ya. Nah, piring kertasnya itu dibagi dua, jadi seperti ini. Nah, selain itu kita perlu stik es krim. Nah, kalau nggak ada stik es krim nggak apa-apa, pakai sumpit yang dari bambu. Kalau nggak ada sumpit dari bambu gimana Kak? Nggak apa-apa, pakai sedotan aja ya, sedotan yang bekas susu dari susu ultra atau dari susu yang lain ya. Nah, piring kertasnya dibagi dua ya, dibagi dua. Kemudian stik es krimnya kita tempel di belakang sini ya. Ini di belakang sini pakai apa? Pakai lem ya, dilem. Kemudian setelah ini kalau ada kertas origami, dipotong kertas origaminya menjadi segitiga. Segitiga seperti ini, kecil aja buat benderanya ya. Setelah itu ditempel lagi. Nah, ditempel sebelah sini. Setelah itu jadi deh perahu kita yang mengingatkan cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut bersama murid-muridnya. Ya, kalau sudah selesai nanti ya boleh difoto, di-share ke guru kelas masing-masing ya. Difoto, ini kreativitas aku ya. Minta kalau untuk adik-adik TK minta bantuan mama dan papa. Ingat, gunting itu tajam dan berbahaya, jadi harus hati-hati. Oke, selamat mencoba. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai mendengarkan cerita
Tuhan yang Maha Kasih, ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Ajar kami tidak perlu khawatir, ajar kami selalu bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi, dalam setiap waktu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk orang tua kami, kakak adik kami, saudara kami, juga guru sekolah minggu kami. Bila di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Kami berdoa khusus Amang Pendeta kami yang sedang sakit, Amang Pendeta Siahaan, juga Amang Pendeta Panjaitan yang dalam proses masa penyembuhan. Kiranya Tuhan yang urapi, Tuhan yang memberkati sehingga dapat sembuh dan dapat melayani gerejamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan berikan negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari sakit corona, COVID-19 atau apapun juga Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan semuanya, Tuhan akan memulihkan kami, sehingga kami dapat bergereja kembali di gereja kami. Tuhan berkati gereja kami, Amang Pendeta kami, juga semua sintua, juga semuanya Tuhan yang ikut campur dalam gereja kami. Bapa di surga, terima kasih untuk segalanya. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa, sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tapi Kakak Desta, Kakak Valen, ada apa ya? Jangan lupa berdoa. Terus lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Terus jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan marah-marah dan bosan-bosan ya di rumah ya untuk saat ini. Siap, Kakak. Satu lagi, jangan lupa baca firman Tuhan. Karena itu panduan kita setiap hari. Yes. Oke semuanya.